Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Sriwahyuni dari Prodi D4 Manajemen Perhotelan di Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Strategi Pemasaran di Objek Kolam Renang Malibu Anai Padang Pariaman. Nah, yang pertama, bab 1 pendahuluan. Nah, latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman mulai dari segi agama, adat, bahasa, suku maupun budayanya. Begitu juga dengan sumber daya alamnya melimpah. Jika dikelola dengan baik, maka sumber daya alam tersebut dapat dijadikan potensi untuk memakmurkan dan memajukan bangsa Indonesia. Salah satu potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan adalah potensi sektor kepariwisataan. Sektor kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang banyak memberikan pemasukan definisi bagi negara, tidak terkecuali dengan bangsa Indonesia, di mana kemajuan pariwisata berkembang dengan cukup pesat. Sektor pariwisata ini terbukti telah berperan penting dalam meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, pembatasan masalah. Kedua, rumusan masalah. Ketiga, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian untuk tujuan umumnya yaitu untuk menganalisis dan mengetahui strategi pemasaran di objek wisata kolam renang Malibu Anai Padang Pariaman. Tujuan khusus untuk menentukan dan mendeskripsikan strategi pemasaran di objek wisata kolam renang Malibu Anai Padang Pariaman. Selanjutnya, manfaat penelitian sendiri yaitu bagi pihak pengelola kolam renang Malibu Anai, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada pihak pengelola mengenai pemasaran objek wisata kolam renang Malibu Anai Padang Pariaman. Bagi jurusan pariwisata, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermasukan terhadap pihak jurusan pariwisata mengenai objek wisata kolam renang Malibu Anai Padang Pariaman. Bagi mahasiswa manajemen perhotelan, yaitu menambah dan memperkaya penelitian di Universitas Negeri Padang, khususnya pada program studi manajemen perhotelan tentang strategi pemasaran objek wisata Malibu Anai Padang Pariaman. Nah, bagi penulis sendiri yaitu untuk memenuhi persyaratan mata kuliah studi penelitian pariwisata dan perhotelan. Setelah itu, agar penulis mengetahui masalah-masalah nyata yang terdapat dalam industri agar menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan teori-teori diperoleh saat kuliah. Selanjutnya yaitu tabel jumlah kunjungan wisatawan domestik ke objek wisata kolam renang Malibu Anai. Yang pertama yaitu pada tahun 2014 kunjungannya sebanyak 6.384 orang, 2015 sebanyak 7.332 orang, 2019 7.344 orang, 2017 6.120 orang, sedangkan 2018 banyak 5.424 orang. Nah, berdasarkan tabel di atas tersebut, jumlah kunjungan wisatawan selama 5 tahun terakhir berfrekuensi. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Yang pertama, pariwisata menurut IoT 1987. Nah, jadi pariwisata ini menurut IoT yaitu berarti pariwisata perjalanan yang dilakukan berulang-ulang atau berkali-kali. Pengertian objek wisata yaitu salah satu tempat yang menjadi kunjungan wisatawan karena mempunyai sumber daya tarik baik alam maupun manusia, seperti keindahan alam atau pengunjungan pantai, flora dan fauna, kebun binatang beragam kuno yang bersejarah. Selanjutnya, strategi pemasaran yaitu definisi strategi menurut DAF 2010. Strategi secara eksplisit yaitu rencana tindakan yang menerangkan tentang ekologi sumber daya
serta berbagai aktivitas untuk menghadapi lingkungan, memperoleh keunggulan, bersaing maupun tujuannya. Definisi pemasaran menurut Kahler dan Kotler, yaitu proses perencanaan dan pelaksanaan konvensi, penetapannya, promosi dan pendistribusian gagasan barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memenuhi tujuan industri dalam organisasi. Baik, yang selanjutnya yaitu variabel pemasaran. Yang pertama, strategi produk, yaitu produk merupakan elemen penting dari sebuah program pemasaran. Strategi produk dapat mempengaruhi strategi pemasaran lainnya. Pembelian sebuah produk bukan hanya sekedar untuk memiliki produk tersebut, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan keinginan konsumen, meliputi unsur-unsur jenis produk, kualitas, desain, serta fasilitas dan kegunaannya, brand name, kemasan, ukuran, pelayanan, garansi, dan penggantian jika terjadi kerusakan. Yang kedua, strategi harga, yaitu menurut Moine 2005 menyatakan bahwa harga merupakan pengorbanan ekonomis yang dilakukan pelanggan untuk memperoleh produk atau jasa. Selain itu, harga salah satu faktor penting konsumen dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi atau tidak. Selanjutnya yang ketiga, strategi penyaluran atau distribusi plans, yaitu adalah keseluruhan kegiatan atau fungsi untuk memindahkan produk disertai dengan hak pemiliknya dari produsen ke konsumen akhir atau pemakai industri, meliputi unsur-unsur saluran distribusi, cakupan lokasi, pengembangan transfusi. Distribusi berkaitan dengan kemudahan memperoleh produk di pasar atau tersedia saat konsumen mencairkannya. Selanjutnya, strategi promosi, yaitu adalah kegiatan mengkomunikasikan informasi dari penjual konsumen ke pihak lain dalam saluran penjualan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku. Melalui perilaku suatu perusahaan, mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli sasaran dan masyarakat melalui media-media disebut dengan media massa seperti koran, majalah, tabloid, radio, televisi, dan lain-lain. Selanjutnya, hipotesis penelitian, yaitu HO strategi pemasaran di objek wisata kolam renang berpengaruh terhadap jumlah wisatawan, sedangkan HA strategi pemasaran di objek wisata kolam renang tidak berpengaruh terhadap jumlah wisatawan. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian yang pertama, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan data kualitatif menurut Sugiono 2011. Selanjutnya, metode penelitian yang kedua, yaitu penelitian ini dilaksanakan di kawasan objek wisata kolam renang Malibu Anai Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pengumpulan data akan dilakukan pada bulan Januari sampai Maret 2020. Definisi operasional variabel, yaitu definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan atau dapat diamati berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Dapat diketahui bahwa definisi operasional dari penelitian. Selanjutnya, strategi pemasaran adalah kegiatan-kegiatan produk yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya agar berkembang mendapatkan laba. Selanjutnya, jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah kuantitatif. Sumber data berupa data primer dan sekunder.
instrumen penelitian, yaitu semua instrumen baik yang tes maupun non-tes harus memiliki dua syarat, yaitu reliable dan valid. Reliable berarti hasil pengukuran konsisten dari awal waktu ke waktu. Valid berarti instrumen secara akurat mengukur objek yang harus diukur. Selanjutnya, teknik analisis data, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara tersebut dapat berupa pertanyaan tertutup yang diberikan kepada responden secara langsung, serta observasi ke tempat secara langsung dan membuat dokumentasinya. Selanjutnya, setelah seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data agar lebih mudah untuk dipahami dan dikembangkan guna mencari maksud dari penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Humberman dalam Sugiono 2003 mengatakan bahwa teknik analisis data kualitatif yang meliputi 3 alur kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Sekian dan terima kasih presentasi proposal saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.